Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iseng Podcast bareng aku host Hadramis Prayogi dan tanpa co-host baik Wawan maupun Fahri. Oke, hari ini kita spesial karena ada studio di sini. Kan memang bang. Mbak studio baru ya? Baru. Iya, baru. Atau saya numpang? Sebenarnya saya numpang di sini. Yang gitu lah bang. Enggak apa-apa. Ini kita nih bersama di sini. Studio bersama. Waduh, biasanya saya di rumah. Di rumah ya. Rekaman di rumah. Kalau di Jogja di kamar kos. Kamar kos. Biasanya di kamar kos. Jadinya baru kali ini ada kayak ya tempatnya Ya khusus sendiri ya bang ya. besar gitu kan, ada kamera juga kan. Iya. Biasa aku nggak pakai kamera. Cuma suara gitu ya. Pakai suara, pakai ini Google Meet. Itu doang paling. Nah, makanya kali ini spesial karena tadi ada undangan dari tuh produser Ya. tuh di luar si Babe. Apa sih, Put? Santai aja, santai. Oke, jadi di podcast kali ini spesial karena tadi saya juga diundang sama Babe kan. Suruh datang. Datang. Ngapain? Podcast sama anak pramuka, oke? Ciao. Tapi saya nggak tahu mau bahas apa gitu loh. Jadi ngalung ngidul aja lah ya. Ya, betul. Iya. Oke. Pertama kita nanya dulu teman-teman pendengar semuanya, penonton di YouTube ataupun dimanapun kalian bisa mendengarkan podcast ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena masih pandemi COVID, karena kita tidak tahu kapan selesainya ya. Betul. Seperti itu. Udah. Dan di depan saya sudah ada dua orang yang hebat lah istilahnya ya. Iya. Baik. Bisa dikenalkan dulu? Siapa nih? Siapa dulu yang mau kenalan? Dari abang aja. Oke, untuk halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teman-teman pendengar e-sport. teman-teman pendengar e-sport ya? E-sport. 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 Iseng podcast. Iseng podcast. Oke. Perkenalkan nama saya Fadli Roman Fajar, biasa dipanggil Fajar. Saya masih duduk di kelas 12 MIA 1. Untuk jabatan saya sendiri di Pramuka itu Pradana tahun 2019-2020. Tapi udah lengser Lengser Bang. ya? Udah lengser. Tinggal tunggu Diganti pelantikan yang ini. ya? Ya, Nah. betul. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abelia Deviriana, biasanya dipanggil Abel. Saya dari kelas 11 MIA 1. Jabatan saya di Pramuka sebagai Pradana Putri periode 2020-2021. Baru Asik. berarti. Iya, baru. Ini lama nih baru. Iya. Ya, betul. Tuh, Versi ini. lama. Versi lama. Versi lama. Versi jadul. Aduh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sampai Baik, sekarang. Alhamdulillah ya baik. Ya. Oke. Pramuka ya. Kemarin kan 14 Agustus ulang tahun ya? Iya. Pramuka ya? Betul. Betul. Itu dapat job apa kalian? Anjir, dapat job. Di job disuruh apa nih? Kemarin ada lomba. Ada itu apa? Untuk tahun ini tuh lomba HUT Pramuka itu tuh versinya lebih Online. gimana Virtual. gitu. Iya, Ya, virtual. Ya, Iya, versinya virtual. lebih gimana gitu kan. Jadi tahun ini tuh kita ada lomba yaitu pertama ada pioneering. Itu versinya kayak video juga kita liput videonya gimana cara membuat pioneering yang gimana gitu kan. Habis itu ada lomba undang-undang pengucapan undang-undang dan ada dasa dharma. Nah, itu diikuti berapa banyak kemarin ya Bel? Satu kalau untuk UUD sama Dasa Dharma itu satu orang kameramen, satu orangnya yang jadi Oh, jadi kameramen Iya. tetap diikut Ya, silakan? Iya. ya. Jadi setiap tim itu ada dia cuma kameramen doang gitu. Enggak. Enggak. Terus ada lagi? Apa gimana kemarinnya? udah 3 itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Yang sekolah kita ikutin cuma 3 itu aja. Ya, Iya. soalnya memang yang diadakan cuma segitu juga. Oh, begitu. Ya. Terus sebenarnya gimana sih maksudnya kan lombanya virtual. Ada nggak itu kayak aduh nggak seru, aduh gimana ya? Oh, itu gitu. pasti Pastilah. sekali, Bang. Karena apa ya? Dari zaman-zaman sebelumnya itu kan kita ngadainnya tuh istilahnya Langsung di lapangan lah ya, ya. kayak kita istilahnya tuh ketawa-ketawa itu bareng sama sekolah-sekolah lain tuh ketemu lah. Ketemu. Persaingannya kuat lah ya. Ya, betul. Ketemu kawan-kawan baru juga kalau dari sekolah-sekolah lain kan. Tapi kalau tahun ini ya kita ambil hikmahnya aja ya sih. Kayaknya untuk kalau dalam perhitungan persaingan ya, Iya. teman-teman masih kayak nggak tahu gitu. Nggak tahu, iya. Nggak tahu. sekolah-sekolah lain tuh Iya, skillnya kayak gimana? Iya, Ya, betul, betul. betul. Nah, kan jadinya bingung. Jadi juga kita kan. bingung gimana sih itu kita nih kemampuan kita nih sudah berapa sampai mana Kalau aja. yang langsung kan, Biasa langsung wih, ketebak. mereka jago, lihai gitu. kan. Langsung semangatnya langsung jadi itu. Iya. Tapi tempat ada ini nggak kesulitan nggak? Karena kan kita tahu lah Iya, betul.
kayak gini-gini kan segala macam covid segala macam. Pernah ngerasa kesulitan nggak waktu itu? Pas pengambilan tag gambar segala macam tuh sulit nggak? Sulitan sih. Yang pertama itu dari kayak khususnya jadi kayak kamera lah ya. Kita kan kamera ini kan HP orang ini kan kadang beda-beda nih ya. Versinya ada yang kameranya istilahnya ada yang bisa dibilang burik kita kan. Iya. Tuh. Jadi itu yang kesulitan kita di situ sih. Terus kayak dukungan, soalnya kan kita juga sekarang ini kan istilahnya dibilang jaga jarak lah ya. Iya. Jadi perkumpulan juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi kayak gitu sih paling. Anak-anak enjoy nggak? Apa ya? Anak-anak enjoy nggak? Seneng nggak gitu loh ke lomba virtual kayak gini? Oh, Sebenarnya. dibilang senang juga ya senang sih. Karena gimana ya? Kita juga bisa belajar masalah kayak istilahnya kayak bagian IT gitu kan. Kita bisa memperdalam. Soalnya kita juga nggak bisa setelah kita SMA ini kan pasti kita belajar juga. Kayak misalnya bidang kuliah ini kan kadang lebih kayak model skripsinya itu kan itu tuh Bang, lebih tinggi lagi lah. Nah, itu ya paling kita belajar bagian IT lebih memperdalam lagi gitu. Memperdalam ini ya apa ilmu yang Ya yang belum pernah kita dapatkan di sebelumnya. sekolah Ya. lah istilahnya ya. Oke. Kemudian ini warga sekolah lah ya, guru-guru segala macam. Iya. Kayak kemarin kalian bisa lihat lah, mungkin kalian ngeteknya pas sore misalkan. Iya. Pas guru-guru nggak ada, pernah nggak pas itu ngeteknya siang-siang gitu. Oh, Pas ada guru gitu, guru ngelihat segala macam. Oh, kok anak-anak pada ngumpul semua ini, ada apa ini? Iya. Sebenarnya kita pagi ya Bella. Pagi, Dari pagi pernah Bang. siang, sampai dari sore. dari pagi sampai sore itu kita full. Full. Pasti ada lah, paling ada istirahat jeda-jeda paling pas sholat kan. Ada juga guru-guru lewat. Tapi alhamdulillahnya sih nggak ada sih Nggak ada komen-komen ya. negatif. Karena pun kita nggak terlalu ramai benar Iya, sih. betul. Beberapa orang. Berapa orang? 20-an ya paling 20-an. Itu pun enggak semuanya sih Bang. Dari ambalan tuh kan kadang ada yang bisa ada yang enggak juga gitu. Oke. Jadi Lomba. fokuskan sama peserta yang lomba aja yang datang. Lomba udah, terus kemudian menyangkut ke hari pramuka. Hak pramuka itu sebenarnya apa sih buat kalian? Ayo. Pramuka itu apa sebenarnya? Buat diri kalian sendiri lah, masih pribadi lah. Karena bisa diartikan tiap orang tuh pasti punya perspektif yang berbeda ya terhadap Iya. suatu organisasi ya. Terutama ini adalah organisasi besar, organisasi yang sampai ke tingkat Nasional. tingkat nasional, internasional ya. Tapi ke tingkatan usianya itu kayaknya tidak terbatas. Iya betul. Nah, sebenarnya perspektif dari kalian tuh tentang pramuka itu apa? Dari Abel. Kalau kan artinya juga kan Praja Muda berkarya kan. Berarti kayak Abel suka berkarya tuh bisa Abel bagikan ide-idenya tuh dalam pramuka, kegiatannya asik juga di dalam situ. Banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, enggak hanya kemah, enggak hanya penjelajahan, tapi di situ tuh mencakup semua. Jadi pokoknya di dalam situ kayak multifungsi lah di dalam pramuka itu. Multifungsi. Dari Fajar? Kalau untuk saya sendiri sih pramuka nih kan sebenarnya tuh kalau pandangan orang-orang lah ya. Pramuka nih bikin apa ya? Jenuh. Apa ya? Capek, panas gitu kan. Kalau saya sendiri tuh sebenarnya pramuka ini berfungsi untuk kita sendiri. Karena di kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari itu kan mencakupin di dalam pramuka tersebut. Kayak misalnya kita masak lah ya. Masak itu kan pasti ada di pramuka juga ada. Tapi kalau dibilang teman-teman yang lain kayak yang enggak ikut pramuka itu kan pasti pandai lah masak. Tapi setidaknya tuh di pramuka keseruannya, kebersamaan itu tetap ada gitu. Betul. Ya. Apalagi kebersamaan ya? Ya, kebersamaan, keluargaannya tuh sangat kuat lah. Apakah kamu merasakan kebersamaan di sini? Sangat merasakan. Merasakan. Apalagi kalau lagi karena pramuka di Mas Sintang nih termasuk dibilang sama sekolah-sekolah lain itu katanya keluarganya sangat kuat katanya. Kental ya berarti ya. Ya. Iya. Apa sebenarnya kan kalau masalah kebersamaan ya, Iya. keluargaan. Kiat-kiatnya untuk membangun kebersamaan itu seperti apa kalau di pramukaman? Biasanya kita suka ngajak-ngajak kumpul. ya, Bang. Kumpul. Main Paling sering rappling. kumpul. Ya. Kita kan juga ada menara rappling tuh di Man kan. Kemarin juga sempat ketimpa pohon tuh.
roboh bang asli. Gimana? Ditebang pohon sebelah tuh. Oh, pohon yang Ayam besar tuh. depan, kalau zaman abang tuh depan perpustakaan tuh yang Iya, depan itu. kan. Robohnya tuh ke menara. Baru pertama mau masuk kan, mau masuk man tuh. Alah, nengoknya sedih sekali kan. Langsung kata Pak siapa? Pak Hamdan. Langsung katanya, dah nanti kita betulin lagi. Mau dicor gitu sama Bapak. Apanya? Menaranya. Oh. Malah kalau dicor malah jelek kan. Dah, Udah lah, yang penting jadi gitu Pak tadi kan. Kita buat sebelahnya lagi kayak panjat dinding, itu juga ada. Sering-sering sih kita kumpul. kalau yang panjat dinding tuh baru ya. Ya panjat dinding baru. Soalnya kan zamanku belum ada panjat dinding. Masih rapping dulu biasa. Oke, masalah pramuka segala macam. Kenapa kalian mau bergabung ke pramuka? Alasannya? Mungkin Bang Fajar duluan. Gantian. Apa tadi katanya? Kenapa mau bergabung ke pramuka? Alasannya seperti apa? Kalau saya sendiri itu, saya sebenarnya kalau pramuka tuh lihat dari abang saya sendiri. Tahu. Abang saya sendiri. Role model. Role model. Ini Nengok abang, ada nih. abang saya sendiri itu kan dia dari SMP ikut pramuka. Kayak waktu itu pernah ikut sampai lomba ke tingkat provinsi kalau nggak salah. Nah itu saya termotivasi dari dia. Jadi saya masuk ke SMP, itu saya ikut pramuka di SMP. Dan alhamdulillah saya sendiri juga lolos sampai ke provinsi waktu itu. Alhamdulillah. Terus pas masuk ke SMA ini berpikir lagi, kalau kita nak ngambil kan sayang ya. Bagus kita lanjutkan lagi ilmu yang telah kita dapatkan di SMP itu kita luaskan lagi di masa SMA. Karena kalau menurut saya di SMA ini kan kalau misalnya keseruan tuh kan bisa dibilang di Penggalang lebih seru ya. Kalau di Penegak ini sebenarnya lebih ke masa depan kita lagi. Soalnya kita ini kan langsung turun ke masyarakat. Jadi kayak kepemimpinan kita, terus sikap kita kepada orang-orang itu kan tetap dinilai nanti ini dari semua masyarakat. Jadi menurut saya kalau di Penegak itu sangat besar lah ilmunya kalau untuk ke depan lagi. Berarti masalah dari role model abang dan ya terdorong lah. yang memang pengen dia diperluas lagi. Iya. Kalau Abel karena anak punya saudara, anak tunggal jadi Jadi curhat ya, jadinya kayak SMP dulu kan ada memang pramuka kan wajib kan di setiap sekolah, jadi ikut gitu. Asik gitu kan. Pembinanya juga asik. Pas Penggalang dulu tuh ngajak ini ngajak itu, kemah buat acara. Terus tertarik dan jadi terjun deh ke situ. Seru juga, kebersamaannya juga banyak juga. Terus karena kegiatan-kegiatannya asik jadi terlanjur suka gitu kan, udah cinta lah sama pramuka kan. Jadi SMA nih kalau nggak dilanjutin kayak sayang juga lah ya. Iya betul. Cinta mati lah istilahnya. Gitu aja lah. Berarti alasannya cinta mati dengan pramuka berarti kan? Iya. Oke, siap. Suka. Kalau masalah sekarang kita nyangkut ke organisasinya ya. Karena kan pramuka karena di sekolah-sekolah pasti organisasi dia. Bukan kayak komunitas gitu. Jabatannya apa nih? Mantan Pradana ya? Iya. Mantan Pradana adalah jabatan yang memang sangat tinggi di pramuka, terutama pramuka SMA lah pendekatnya. Itu yang apa? Yang buat kamu mau jadi Pradana apa? Sebenarnya kalau dibilang mau, saya tak mau sebenarnya bang. Tapi karena kawan-kawan juga dah mempercayakan saya sebagai Pradana, jadi saya mencoba menjadi seorang pemimpin yang istilahnya bisa merangkul teman-temannya, khususnya di Ambalan. Itu karena seorang pemimpin ini kan kayak istilahnya dibilang contoh untuk teman-temannya lagi. Jadi itu sih. Ada dorongan sih dari teman-teman juga. Motivasi. Dan ditambah tadi tanda kutip tumbal. Alhamdulillah sih kalau Abel bukan tumbal sih, memang kemauan sendiri. Tapi ada saingan pas itu. Ada saingan enggak? Saingan pasti ada. Pasti ada. Pacar berapa orang saingannya kemarin? Kemarin 8 salah. 6. Zaman mereka yang 8. Iya 8. Cowok cewek 8 zaman kami. 8 maksudnya cowoknya 8 atau cowok 4? Cowok 8, ceweknya 8. Pasang-pasangan gitu kan? Oh, pasang-pasangan. Tak kirain bisa gitu lah. Maksudnya putra sendiri, putri sendiri gitu. Kok masih gabung? Nah, pokok dia misalnya
putra nih 8 orang. Ini pradana putra, nanti nih 8 orang putri lagi itu calon pradana putrinya. Gitu. Biar oke. pas. Kemudian untuk Abel sendiri karena baru ya. Harapan nih kayak apa ya sebenarnya program lah kedepannya kayak gimana sih? Program sih kan karena di Ambalan ini kan ada program tahunan kan. Jadi kami meneruskan program-program tahunan tuh. Cuma di dalam program-program tuh kami akan selingi kegiatan gitu yang lebih ada ciri khasnya lah. Yang baru lah ya. Iya. Contohnya? Misalnya kayak PAB karena Covid nih kan. Jadi kan kalau tahun kemarin kemah. Iya. Jadi mungkin kalau tahun ini Kayak online. Bisa jadi Enggak. mereka bangun tenda di rumah. Pasang tenda di Enggak. rumah, ada depan ada laptop, Zoom. Kayaknya Saya sudah kemah. kalau dari sekolah Kemah nggak solo di rumah. kalau dari sekolah nggak ngizinkan kemah mungkin buat kegiatan untuk PAB-nya kayak 1 hari gitu aja. 1 hari. Setengah hari lah. Setengah hari lah ya. Selain PAB ada lagi? belum kepikiran. Belum, karena yang dekat itu Udah mulai rapat belum? udah sedikit lah, Sedikit. kumpul-kumpul gitu. Bukan rapat formal sih. Tapi mau rapat yang formal kira-kira? Atau bulan-bulan depan mungkin? Rapat mungkin 1,5 bulan sebelum itunya lah, sebelum kegiatannya. Kegiatan. Kalau Fajar kemarin program yang paling unggul lah istilahnya, hitsnya zamanmu tuh apa? Selain PAB ya, kalau PAB kan umum, PAB umum. Kalau Cuma di bisa jalanin lah. Iya betul. Kalau di zaman kami itu sempat melaksanakan kegiatan trekking survival. Kemana? Waktu itu ke Bukit Luit ya. Itu pindah ikut. Nggak ikut kan? Udah lah, kan lah. Pokok Trekking survival ke Bukit Luit. Itu pada akhir bulan lah. Akhir tahun. Desember. Akhir tahun. Pas Desember lah ya. Desember. Itu kegiatannya dari jam berapa berangkat kemarin tuh ya? Jam 3 habis asar pokoknya. Habis asar sampai ke sana itu sore jam 2-an. Jam 3-an lah tuh. Oke. Trekking ya? Ya, trekking survival. Ke Luit. Fluid dari sekolah. Tahun-tahun dulu tuh udah pernah belum ya ke Luit ya? Tahun-tahun sebelumnya udah Belum, enggak lah. udah Pernah. 2 tahun yang lalu zaman mereka berapa ya? 2000 berapa? Mereka Bang Eca. Itu udah pernah ke Luit. Oh, berarti dari zaman mereka udah pernah ke Luit? Iya, udah. Zaman abang mana ya? Lupa. Cuman Abang enggak ke itu kan Rentap. Rentap. Kan Luit baru Aku udah ikut Rentap. soalnya. Apa udah ikut ya? Kan Bang Bahari, Bang Wawan sama si Bang Jaki? Jaki ya, ikut terus tidak. Ah. Yang turun. Abang nggak ikut. Nah, ke Luit ya, itu trek baru lah istilahnya. Cuman Iya. udah bertahan pernah 3 di- tahun lah ya. Sebenarnya kemarin tuh mau coba tempat lain enggak? Pas mau ngajukan trek yang baru. Trekking waktu itu. Kemarin Pernah waktu ngajuin? itu mau kemana ya? Daerah dari mana? Daerah mana cuy? Daerah Binjai kemarin. Tapi katanya tuh jalurnya lebih lebih ekstrim lagi katanya. Jadi ya udahlah ngambil yang lama 2 tahun sebelumnya ya. Kalau dari Abel nanti kira-kira mau ke tempat baru atau Kurang tahu juga karena tahun kami ini bimbang mau ada apa enggak ada gitu Pak. Jadi ya gitu lah ngikut alur tuh. PAB-nya aja online nanti. PAB online? Nah, online. Dalam tenda Enggak. buka laptop pasang Zoom. Ayo. Kak, saya sudah di tenda. Foto apa? Foto tenda terunik gitu kan. Nah, tenda. Wah, kasihan sekali tahun ini. Oke. Kalau dari ini Fajar, pas kemarin kan dari pemimpin ya, pasti susah lah ngatur orang-orang yang Pasti. sebenarnya sesusah apa sih? Yang pertama itu pertama-tama pada saat jadi pradana itu kan kita harus menyesuaikan dengan sikap mereka dulu. Ambalan-ambalan ini kan setiap orang ini kan sifat-sifatnya beda-beda nih. Ada yang egois, mudah apa? Rajo atau apalah bisa dibilang kan. Jadi kita jadi saya sendiri ini harus memahami mereka dulu. Kalau misalnya memang mereka nih istilahnya egois, gimana sih cara ngatur keegoisan dia? Kalau misalnya dari saya sendiri nak nyatu dengan mereka, otomatis mereka juga bisa hilang nanti di ambalannya itu.
Kalau dari Abil? Karena baru-baru Masih juga baru-baru kan. Jadi, Jadi tapi kan udah kenal udah kenal. bawa-bawahan ini. Nah, gimana? Ya, 15 tahun lah istilahnya. pasti masalahnya pun sama juga kayak angkatan yang lalu. Cuman karena tahun kami ini belum terlalu banyak juga kegiatan, jadi belum terlalu merasakan yang banyak egoisnya atau apa gitu. Tapi tetap kerasa lah ya. Tetap. Itu kemarin gimana Jar ngaturnya Jar? Ya Atur kalau anak-anaknya gimana kan tau lah anak-anak sekarang, terutama anak remaja kan labil kan istilahnya kan. Pasti. Nah, itu benar kan Pur? Labil kan Pur? Nah, tuh benar. Tapi kalau itu labil soalnya. Kalau kami sih paling ya sering-sering kumpul lah ya. Jadi tanya-tanya ke mereka lagi. Jadi di aman kami ini ada bagian tersendiri. Kayak ada bagian namanya ini Waslitef. Wawasan apa kemarin? Evaluasi. Wawasan penelitian dan evaluasi. Jadi nanti dia yang ngeliat nih orang-orang yang kira-kira dari sikapnya, terus dari perilaku dia ke teman-teman yang lain itu gimana nanti. Dari orang tersebut dia ngajak kumpul khusus lah. Nanti diomongkan kalau kamu ini jangan gini-gini dong. Nanti tetap koordinasinya sama Pradana, ke Waslitef dan Pemangkadat juga tetap itu ada. Jadi masalah-masalah kayak sifat mereka yang istilahnya pada teman-temannya ataupun kakak-kakaknya yang atasan gitu tuh, nanti ada Waslitef tuh yang bakalan ngomongin langsung ke orang tersebut yang ya istilahnya yang egoisnya tuh tinggi lah. Nah. Itu berarti mereka buka-bukaan lah ya, istilahnya buka-bukaan lah ya, jujur-jujuran lah. Nggak ada yang... Tapi hanya sekitar mereka aja dulu. Pernah ada yang hilang-hilangan nggak? Hilang-hilangan. Kan kalau- sering kalau aku dulu berapa orang ada yang hilang-hilangan. Iya, ada. Orang, tapi nggak banyak. Itu sering nggak? Hilang-hilangan. Kalau hilang-hilangan ada. Setiap angkatan sih menurut saya pasti ada. Ada yang merasakan jenuh, terus ada yang mikir, oh saya ini kan nggak dapat jabatan atau gini. Mereka pasti mikirnya, oh, udahlah yang penting saya ikut ambalan. Yang penting saya udah ada istilahnya udah gabung di ambalan. Masalah hilang atau enggak tuh kan urusan Udah nanti ya. gitu. Jadi ya itulah paling itu yang saya paling sakit sih. Tapi kamu nyari nggak? Waktu itu nyari orang Nyari. sampai ketemu tuh. Sampai ke rumahnya gitu. Wah, sampai rumahnya. Iya, kayak cari apa aja ya. Tadi apa? Mana siapa? Dari anaknya, Pak. Tadi apa? Oh iya. Mau ngapain? Mau ngobrol aja, Pak. Gitu. Ya sih cari sih kemarin. Perjuangan sekali. Kan itu Bel. Berkorban gitu. Bela berkorban terus sampai anaknya hilang dicariin. Itulah. Karena susah loh. Ya, Maksudnya betul. mungkin kita bisa kayak pernah ya, kalau aku kan pernah mimpin suatu organisasi ya. Pernah ada istilahnya staffku lah ya, staffku, beberapa orang staff tuh hilang. Terus kita nyari-nyari ini kemana anak ini kan kuliah kan. Iya. Dicariin tapi pas ditanya, pas di WA, dijawab kan. Gini alasannya panjang lebar lah segala macam apa pendidikan lah istilahnya. Iya. Prestasi lah, akademik segala macam. Dia mengedepankan itu. Padahal kan kalau di kuliah kan juga kita harus sama kayak di SMA lah ya kan, Ya, misalnya kan organisasi, akademik jalan gitu kan, walaupun tetap harus kita imbangkan gitu. Nah dari situ kalau dari Fajar gimana cara ngimbangkan antara prestasi atau akademik dengan organisasi lah, terutama pramuka. Kalau saya untuk ngimbangin ya. Ngimbangin. Ya kalau istilahnya kalau saya sendiri sih, kalau misalnya memang ada tugas yang memang benar-benar harus dikumpulkan itu, ya saya harus mengerjakan tugasnya dulu. Kalau misalnya memang di organisasi ini tidak terlalu sibuk lah istilahnya. Jadi saya mentingkan ke tugas dulu untuk nambah ke, walaupun saya saya sering keluar kelas. Sering keluar Kelas betul. Sering keluar kelas, tapi untuk tugas saya kerjakan terus. Kalau Abil? Kalau Abil Ini kayaknya tampang anak akademik nih. Iya, Tampang ini ada gitu. SMA nih dah jarang dah. Kalau Abel sih biasanya kalau sambil kumpul-kumpul tuh sama mereka, kadang sambil ngerjakan tugas, nanya jawaban apa sih woi jawabannya nih woi, kalau enggak tahu Saling kesempatan tukar, betul lah. KBB gitu Iya. ya, kerja bareng-bareng. PR dari sekolah dikerjakan di sekolah. KBB. Betul. Betul. Ya Allah. Tidak ada salah. Wih, salahnya. malam nih. Nyantai dulu main HP kan. Ntar. Bisa ada PR apa bro? Ada.
Oh, udah. Tapi aja besok paginya tuh berbekal loh. Sibuk. Datang ke sekolah. Baru lah Kelas, sibuk. buka buku. Lagi lah. Ya Allah. Memang gitu, Memang benar, gitu. Kayak gitu. Jadi PR tuh PR dikasih di sekolah, kerjaan di sekolah. Nah, Ya betul. Kalau namanya tugas sekolah kan. Nggak sekolah. tugas dari sekolah. Jadi gitu kan, nggak ngimbangkan antara organisasi sama akademiknya lah ya. Nah dengar ini ada beberapa orang nih, nggak tahu aku dengar dari Babe atau dari siapa gitu. Ada yang sering ke sekolah nih malam-malam. Ya, biasanya yang cowok Biasanya cowok nih, cowok. Kelas- Bahkan Saya lebih sendiri. tidur di sini. Itu ngapain di sekolah malam-malam? Yang pertama itu wifi. Wifi ini mana kan itu, nggak apa? Udah full ya, maksudnya full Iya. full akses kan. Kalau dulu tuh kan tempatku dulu, zamanku dulu dikasih kode. Oh iya. Minimal cuman dapat 5 GB atau 10 GB gitu. Untuk download segala macam lah pokoknya. Nah, kalau zaman kalian kan udah Bebas. pakai bebas kan. Jadi enak mau buka apapun bisa gitu. Wifi terus pergi. Iya. Nggak ada ngapa-ngapain. Itu ya sih mereka. Ngerasa bosan di rumah dah sini. Anjir, rasa bosan di rumah. Asli benar bang. Kadang bosan ya pasti tujuannya kan nanya ke kawan. Apa Chan nih nggak ada ya. Nggak ada. Sekolah yuk. Gas ya. Udah pindah ya kok aja. Sampai dia bilang anak bagus pindah sekali ya bawa baju dia. Ini orang tua? Hah? Orang tua ngomong nggak? Iya ngomong gitu. Udah Untungnya cowok, untungnya cowok. Kalau cewek dan keluarga dari kakak mungkin. Coret. Di sekolah kan malam-malam ngapain kan? Kan adekku kan juga sama kan. Tuh bang Fajar bang apa Mas ngapain di sekolah? Nggak tahu paling main ngumpul sama budak-budak katanya. Terus sekarang udah ada wifi jadi apa? Udah ada CCTV. Jadi kalau misalnya ada orang ke sekolah kan ketahuan. Sekarang pun CCTV udah banyak juga. Soalnya dulu kan kalau zamanku dulu tuh mau masuk sekolah malam pun agak susah. Pertama akses utamanya kan lewat ruang piket lah ya istilahnya. Akses utamanya kalau enggak pun ya buka ini tetap buka pagarnya. Karena kan Cuman ada. kita jarang juga mau ke sekolah dulu. Ya kalau ngumpul kalau pramuka sendiri kan ngumpul pun paling sore, mentok-mentok sampai sore, malam jarang. Baru-baru zaman-zaman yang kalian nih dengar-dengar sampai bermalam di sekolah pun Iya, pernah iya, gitu iya. kan. Ngapain coba? Zaman mereka ya mulai. Ini nih berarti Betah, kan? cuman wifi doang sama Iya. ngumpul doang. Karena bosan ya di sini di rumah. Pernah ditegur nggak sama satpam? Penghuni sini. Gitu. Belum. Sama satpam belum sama orang pernah nggak? Kalau ditegur sama satpam sih belum pernah sih. Belum. Karena kalau Bang Dede ini kan dia jarang kalau malam kan. Paling mentok-mentok saya sore ya. Sore, ya. Paling ketemu pas malam tuh paling Pak D. Tanya mau ngapain tuh ya? Biasa. Pak D. Oh udah Biasa. udah masuk. Pak D pun kadang kalau misalnya memang kita misalnya mau nginap. Nginap atau enggak tanya? Pak enggak saya kunci tanya gitu. Udah nginap Pak D ya. Udah saya kunci tanya. Pak D sangat welcome Kayak sama rumah kami. seorang ya. Ada kunci. Nah. Udah kayak orang rumah Kayak gitu. rumah gitu lah. Kayak Ada orang bapaknya. Ini orang nih. Orang. Kalau yang enggak kesempatan pernah enggak? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Belum. Tapi kalau ngerasakan dah. Apa tuh? Apa? Apa ya kemarin tuh ya? Oh iya, apa keran WC di sini nih. Itu tuh hidup. Lu sendiri. Nah, hidup sendiri. itu paling itu tuh. Sawan sekali tuh. Ada yang lain enggak, Pur? Mau mandi Oh ya, sama kawan saya itu enggak tahu namanya siapa, enggak tahu lah tuh. saking takutnya. Dia bawa apa namanya ada botol minuman. Itu dia kencingnya tuh di botol. Astagfirullah. Syukur enggak ada yang ngeliatin gitu. Dibuang enggak tuh? Enggak tahu, disimpan deh kayaknya tuh di koleksi. Di DRP. Itu ini yang sini ya? Iya, sini. Berarti Oh. belum pernah ekspedisi tapi udah pernah muter-muter sekolah belum? Muter Jam-jam 12, jam 1. udah pernah. Waktu Ramai itu kan? pernah main sama mereka Bang Eca gitu kan. Apa nama main di kelas. Main apa tuh? Kenapa dulu nih? Jadi cerita kayak model cerita. Jadi Charlie. kita keliling kan. Ini ada lilin. Mau menantang. Jadi di kelas apa ya kelas I4 tuh di ujung itu tuh jadi masuk dalam kelasnya main lah kan.
cerita-cerita tentang istilahnya hal-hal mistis lah. Iya, iya. Nah, yang pernah kita alamin kan. Cerita-cerita. Nah, tapi kalau misalnya ngerasakan sih belum pernah kemarin. Cuma cerita-cerita sih. Kemarin tuh tiba-tiba ada muncul Bang Eca. Bang Eca pakai telekung cewek tuh. Orang punya kerja. Lari ya kan dari belakang sampai rela-rela ada lari. Timbul dari jendela teriak dah. Wah! itu HP siapa ya? HP Bang Rizky dari apa nama? Pokok ditaruh di atas. Itu sampai jatuh. Daga mukanya mendukung Kejot. gitu kan. Dah anak mampu lagi nggak Bang Eca tuh. Kalau Abil? Nggak pernah sih. Karena cewek pun jarang juga keluar ke sini kan. Tapi selama itu pun nggak pernah juga sih lihat yang aneh-aneh. Kadang pernah sih. Ngerasakan nggak, Bang? Lewat tuh kan jam Sekolah jam 9 gitu menyeberang situ nggak ada juga. Padahal nengok-nengok mana nih benda nih mana nih nggak ada juga muncul-muncul. Kata sih Kadang tidak banyak penasaran sih. sih. Penasaran. Soalnya kan di sini Jadi bilang terkenal lah ya. Ah. Cukup terkenal dulu pernah heboh video KP Unggun. Zaman tahun berapa ya? 2000-an, 2011 kah? 12 gitu. Jadi zaman aku masih SMP dulu. Kan ada yang kemah di sini. Kemah lomba apa gitu ya? Lupa. Abangnya Pajar lah yang ikut enggak salah. Unggun. Di atasnya ada yang main-main. Ada yang lewat. Iya ke? keren banget. Keren gitu Dan ya. di sini dekat rapling kan di bawah. Oh, kalau di referensi Situ katanya terlalu. sih memang Bang. Memang ada pohon katanya. itu kan misalkan. Nah, terbang kan. Nah. Tapi pokoknya zaman-zaman kita aman kan? Alhamdulillah sih Aman. zaman dari ini Bang zaman. Eca, dari Abang nih PPAB pun ada yang aneh-aneh kok. Yang paling mendasar hal-hal mistis mendasar di sekolah adalah kesurupan. Ya. Tapi alhamdulillah betul. nggak ada sih. Zaman Zaman ada. ini ada ya? Pernah nggak? PPAB Oh ya kali. PPAB memang akunya Soalnya aja. kan, Memang akunya aja yang soalnya- kurang update gitu bah. Banyakan itu bah boker di WC. Ini lah ini. Gimana jarak pernah ada kesurupan? Udah berapa kali? Zamanmu? Zaman kami itu surupan ya pas PPAB sih. Paling sering tuh. Ah. Setiap kegiatan pokok itu pas kegiatan apa ya? Yang malam-malam dia Jumat malam. renungan. Tapi pokok Oh, itu biasa. PPAB saya waktu itu posisinya enggak ikut ya. Oh iya iya. Bayangkan. Pokok kalau untuk orang yang kayak kesurupan gitu tuh mereka lebih kalau saya sendiri sih kadang ada percaya sama ndaknya. Soalnya posisinya kan dalam situ tuh capek kan. Iya. Kita capek kan. Pasti kayak ada cara orang kayak mana caranya biar mereka tuh bisa istirahat. Iya. Sedangkan UKS ini kan terbuka kan. Jadi itulah cara mereka biar mereka tuh bisa masuk UKS terus istirahat gitu Pak. Kalau menurut saya sih persepsi saya kayak gitu. Renungan tuh. Iya. Kalau untuk kesurupan Iya sendiri sih. sih. Udah agak capek digituin lagi. Nah. Direfleksi kan. Hipnotis kan? Hipnotis. Tuh Untungnya aku tiap tahun enggak? Tiap tahun enggak? Tiap tahun. Masih tiap tahun. Masih ada. Undang bintang tamu yang sama enggak? Sama kayaknya ya. Tiap tahun Kalau sama. tamu 2 tahun ini sama ya? Bapak itu. Kita nyebutnya bapak itu ya. Tahu kan? Bapak itu ya. Tahu kan? Ya Tahu kan? ya. Tahu kan? Sama. Bapak itu. Tapi sebelum karena dengar isu-isu kan katanya enggak usah terlalu diituin. Sering, Nanti sering. kena enggak usah terlalu dihayati. Jadi, Jadi Abel pun enggak hayati sih enggak kena Tapi juga. padahal sebenarnya tujuan bapak itu untuk suruh anak-anak menghayati gitu. Iya. Tapi Jadi sama ada aja. juga malah tidur mereka tuh. Tidur, kadang ngelantur kemana-mana. Soalnya dah malam kan capek udahlah. Pas itu Ngantuk. pernah ada yang maju enggak? Maksudnya sampai maju ke depan gitu disuruh refleksikan juga ya hipnoterapi. Oh, pernah gitu. Ada. Pernah ada. Ditutup mata gitu kan. Disuruh apa? Tetep. Disuruh ngapain tuh? Pejam enggak sih? Disuruh Ah, ngapain? pejam Pejam gitu doang? ya. Pejam. Habis itu suruh ada waktu itu suruh kayak mana ya? Dimainin enggak? Dimainin gitu. Masa disuruh joget itu? Ah. Entah apa tuh? Ada. Ya kan sekali aneh memang gitu. Ada aja. Yang bapak Zaman tersangka. zaman gua dulu anakku kena. Abang kena? Anak aku kena. Enggak kuat Fokus iman, benar, enggak kuat iman. Fokus benar. Terlalu fokus dengan yang apa yang Udah ngantuk, disampaikan. Udah ngantuk, fokus. Siapa suruh? Udah. Orang Depan, enggak usah maju naati depan. peraturannya, Bang. Bodoh amat kan. Maju ke depan. Apa rasanya? Sep. Biasa sih sebenarnya enggak gimana gitu kan. Suruh kelahi lah sama orang. Tapi abang mau gitu. Ya kan. Kan ada itu. Oh, gitu ya. Pernah lagi enggak, itu bukan pramuka. Itu pas pramuka ya, yang kayak gitu. Pernah teman abang dia dihipnotis di kelas.
Nah gini, Nah, posisinya gini. Bayangkan ada cahaya putih di depan kalian, gitu kan, katanya. itu siapa yang hipnotis? Nah itu bapak itu. Oh. Bayangkan ada cahaya putih di depan kalian. Dia dalam pikirannya tuh ke teman abang bilangnya apa lah? Ultraman gitu ya. Kok ada Ultraman di balik cahaya itu? Jadi mikirnya ini enak dimain-mainin gitu loh maksudnya. Walaupun bapaknya juga benar-benar serius gitu Iya. kan. Ya sendaknya menghibur bapaknya. Ultraman. Ultraman gitu jadinya. Jauh benar gitu ya sama cahaya putih. Ah, cahaya putih kan Ultraman keluar. Oh, ya Allah. Kayak di balik semua. Kayaknya nggak tahu. Di balik semua. Bukan anak-anak Ultraman. Silver. Ah. Soalnya kan Liman kan khas ya itu. Kalau dibilang Setiap itu PAB, ya, setiap penerimaan anggota baru, kema malamnya pasti ada. hipnoterapi, santai. Apa istilahnya relaksasi cuman nggak Nggak relax gitu. Tidur adanya, bukan relax. Kalau ini jurit-jurit malam gimana? Kalau di mana enggak ada. Enggak ada, jadi tahun malam. tahun kemarin enggak ada. Nggak ada. Benar lah. Enggak ada. Nggak ada. Penjelajahan. Penjajahan malam. Penjajahan malam ada. Ya seperti itulah istilahnya. Oh, tapi Kalau nggak serem. tapi kalau penjajahan malam sih dia enggak ada kayak istilahnya Nggak ada hantu-hantunya. enggak ada Nggak gitu. ada. Nggak ada. Paling cuma jelajah gitu. nungguin namanya. Iya. Cuman pikiran siswa tuh kadang ada. Ada hal-hal yang Padahal nggak ada. Tuh dia makanya. Biasa kan ada Tapi kawan. kalau yang kami ada di Man nih. sih diusahakan kami enggak akan apa nama? Anu kayak gitu sih. Kayak ngejut-ngejutin. Soalnya kita enggak tahu kan orang tersebut nih ada nginap apa sih gitu kan. Tiba-tiba nanti jatuh. Tiba-tiba Serangan jantung kita nggak pula. tahu apa yang setelah itu terjadi, kita nggak tahu. Kalau pengalaman seru di apa penjajahan malam kayak gimana, Jar? Kalau saya Pengalaman pribadi lah. pas saya ikutin PPAB kan? PPAB ya? PPAB. Atau Pas itunya juga bisa. Pas apa tadi penjelajahan malam ya? serunya tuh ya mereka lah kadang kan mereka Yakin ada mikirnya serunya? mereka kan ada kadang teriak-teriak tuh. Padahal kita tidak ada niat mau itu kan. Misalnya kalau itu ada mutar sini ya, mutar belakang kan lewat belakang kelas kan. Iya. Jadi mereka mikirnya tuh setiap jalan tuh pasti gini. Bismillah. Dia panitia kayak gitu. Kami peserta nggak ada seru-serunya. Itu kan kami posisinya ada di seket pramuka kan. Kan mereka juga lewat depan seket pramuka. Itu ada sampai ada baca ayat kursi. Allah la ilaha illallah Korea ada? Enggak itu dan begini terus dah. Gitu ya. Jelek sekali. Pas jalan gitu. Pokok dan entah mana-mana ada jalan Cewek, tuh. Campur sih. Banyak kayak gitu. Nggak tahu kayak gitu. Kalau Itu sih kalau keseruan yang pas penyajian malam. Kalau Abel? Kalau Abel kan karena jadi pas zaman dia kan jadi peserta kan, nggak ada seru-serunya. Tengah malam dibangunin kan, lagi enak-enaknya tidur. Terus cuma dikasih satu lilin kecil. Mana Abel pula megang lilin tuh beleleh-leleh air lilin tuh di tangan ya Allah sampai kena roh juga. Ih, ini ngerjain orang nih, bangun malam. bangun tadi katanya mau tidur bangun gitu. Nggak ada pasti apa gunanya lilin kecil tuh nggak kelihatan jalan, jadi nengok dari pencahayaan rumah orang tuh lah. Bapak enggak? Nggak Nggak ada, boleh, Bang. harus pakai lilin. lilin. Cuman kami Satu licik. lilin ya. Itu satu sangga ya? Ini kan tetap kalian cari enggak ini? Apa air botol air aqua gelas? Nyari enggak di jalan kan bisa dicari? Entah apa. Ya untuk nahan lilin lah. Enggak ada kelihatan. Nggak ada Tapi kami pikir sih lama. licik, kami tuh Tapi sebagai tetap peserta yang boleh, licik gitu. boleh pakai itu. Iya, boleh. Tetap dicari mau kalau dapat ambil gitu kan. Pakai. Kesian lo tangan kena. Itulah. Tapi karena kami ini licik, jadi tanpa sengaja tuh di dalam kocek itu ada lilin. Jadi pas nggak ada panitia nih pakai lilin yang panjang lah. Pintar-pintar juga lah. Marahin enggak? Hah? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Karena panitia Lilinnya nampak benar sih. Dia baru tahu. Dia baru tahu nih. Baru tahu nih. Itulah. Karena saya sendiri waktu itu kan di lapangan gue ya. Jadi enggak ikut. Oh, enggak turun di lapangan. Enggak. Cuma nunggu sini doang. Bagus. Dulu zamanku kan aku jaga kan. Jaga di belakang gang yang turun ini. Oh iya Kan iya. rumah judi, Iya. turunan itu. Ah, Kan di situ ada semak-semak. Di situ posnya lah, pos bayangan salah aku. Pos bayangan kan aku sama Bang Jaki sama Bang Wawan kan. Lupa bertiga enggak salah. Jadi gini posisinya kan tengkurap gini kan.
suara anjing gonggong sana Oh. di ujung jalan sana. Iya. Wah, anjir, suara anjing yang gonggong kan. Aku ngantuk, langsung kerja. Ntar kalau udah anak-anak lewat namunin ya. Tuh aku tidur. Bukan aku duluan tidur, Bang Wawan. Wawan tidur. Habis itu baru aku tidur kan. Gara-gara nggak fokus. Langsung blek tidur gitu lah pokoknya. Ujung-ujungnya bertiga tidur semua. Ya jadi nggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin. Yang lewat cuman kayak ngasih tahu kalau ada suara gitu. Ngorok. Peserta lain nggak ada. Tapi mereka jalan Peserta lain tuh lewat. Tapi- Cuman dengar suara ngorok itu. Oh, kirain Disangkanya- panitia kali ya. enggak. Nggak tahu dikiranya yang aneh-aneh malah. Oh. Tapi mereka jalannya betul. Betul, jalan lewatnya betul. Kan istilahnya kita cuma ngawas, Ah. ngawas doang kan. Enggak masuk Suara dalam ngorok. mimpi. Kata anak-anak tadi dengar suara ngorok enggak? Ngorok suara gitu enggak? Dengar Bang katanya kan. Pas kan aku ngecek kan, cross check lah sama mereka yang lewat itu. Ditelepon sama Babe berapa kali? Telepon 3 kali 4 kali. Sampai pas datang ke sini diam doang Babe itu. Kayak merajuk lah istilahnya kan. Babe telat. Habis itu udah lah enggak ini lagi. Enggak ini. Tiga tidur di situ. Allahu Akbar. Di ujung tuh ribut lah pokoknya. Dicariin tapi tetap cariin. Cuman kebangun tuh gara-gara azan subuh. Lama tidur. Nikmatnya tidur pas saat kayak gitu. Ngantuk semua. Waduh, dia mau tidur gimana ya? Dah si Wawan pun enggak bangun kita kan, soalnya didengarnya cuma suara azan doang kan. Ya udahlah. Tapi ini mohon maaf kalau misalkan ceritanya salah dikoreksi Wan, Jak. Nah, Kalau ada salah nih, ini versiku nih, gitu. Oke, duit malam, duit malam. Penjelajahan. Penjelajahan malam, udah. Kemudian balik lagi ke organisasi. Harapan kalian setelah masuk ke organisasi itu apa? kalau Abel tuh mau buat organisasi tuh dipandang baik sih. Pokoknya kayak dihormati aja sih. Dihormatin. Kayak dianggap ada gitu, Bang. Dihargai sama organisasi lain juga gitu. Bersaing enggak antar organisasi? Enggak sih. Ini kuat nih. Kalau enggak kuat susah. Saing di belakang ya. Biasa omongan lah di mulu belakang cewek, nih. mulu cewek. Waduh. Nih Biasa kalau ceweknya. Biasa tuh mak-mak. Tuh kan. Mak-mak. Iya lah. Dari Fajar? Kalau saya sendiri saya kan dah istilahnya dah lepas lah ya. Tapi tetap saya bantu pengurus-pengurus baru. Tapi untuk harapan saya sih untuk ambalan tahun ini nih semoga semakin kekeluargaan itu semakin dipererat lagi dari sebelum-sebelumnya, tapi dipererat lagi, terus banyakkan kegiatan-kegiatannya lagi, walaupun ya kayak gini lah kondisinya lagi pandemi ya, tapi gimana caranya lah kita nyari kegiatan yang seru tapi nggak terlalu melibatkan banyak orang. Terus itu aja sih menurut saya. Oke. Sempat ada slack nggak sama orang? Maksudnya Slack-slackan gitu kayak dia ada kelompok sendiri gitu loh. Padahal di dalam organisasi pramuka itu kan banyak orangnya. Egonya banyak segala macam. ya itu Kepalanya banyak. itu ada. Pernah ada slack per orang gitu. Waktu itu sempat ada pada saat kami kan waktu itu ikut trekking juga kan. Ikut trekking, terus ada juga pelantikan yang di sekolah. Jadi mereka ini beranggapan yang ikut trekking sendiri, yang pelantikan yang di sekolah sendiri. Nah, jadi itulah yang ada perselisihan antara dua itu ya. Tapi kalau saya sendiri sih enggak sih, menurut saya sama ya sih sebenarnya. Karena kita kan sebenarnya gabung di pramuka tuh kan nyari kekeluargaannya. Khususnya kayak Diman nih kan keluarganya juga kuat kan. Itu sih saya cari. Tapi alhamdulillah sekarang Tapi sekarang udah enggak sih? dah Karena nyatu semua. udah nyatu dah. Nggak tahu nanti kalau ada angkatan baru lagi. Selanjutnya mungkin, tapi semoga aja sih Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Kalau menurutku tiap tahun tetap ada pasti. Iya, pasti Kalau aku sendiri tiap tahun pasti ada. Kayak nggak usah lah selek-selekan kelompok-kelompok aja. Kelompok kecil. Misalkan Abel sama 4 orang misalkan. Nanti Pajar sama 5 orangnya. Iyalah. Apa bro? Nyawa aja deh. Jadi dia tiap generasi lah istilahnya kan. Tetap ada kelompok-kelompok itu tetap Tetap ada. ada. Pasti. Jadi tergantung gimana caranya kita buat kayak
ayolah gabung gitu lah, join terus gitu loh sampai selesai. Kan setahun enggak lama. Nggak lama, Bang. Nggak lama. Kecuali kalau kalian jadi bupati atau presiden Iya lama, 5 Bosan tahun. lah. 5 tahun. Lama. Dah jadi rumah satu. Itu dia. Oke, sudah 45 menit. Terima kasih buat Fajar, Ya, siap. buat Adik Abel yang bukan udah datang ke studio sih, tapi ini studio kalian juga. Iya. Saya hanya Ari pun numpang. kesini juga sih. Saya numpang. Nggak Jadi apa. kayak gitu, kan. Saya numpang Nggak kemudian. apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang di belakang. Ya. Yeay! Arya, Pur, Temannya Ramai lagi. juga nih. samping juga ada. Iya tadi udah sebut. Ya udah. Udah sebut Pur. Udah sebut tadi. Mas tetangganya Biar mau kuat diundang sedikit. ya, Mas. Ya, kan kita diundang, Pak. Jadi tim kreatif, makasih banyak udah bantuin. Buat teman-teman pendengar semuanya yang mau berkirim cerita, curhatan, atau mungkin pertanyaan, bisa langsung ke link yang ada di itu biasanya nggak tahu lah sistem Deskripsi curhat box. bit.ly/sistem curhat atau kirim ke emailku di hadramis@gmail.com. Kemudian terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini sampai menit terakhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga bila ada opini-opini yang menyinggung atau mungkin menyebutkan nama-nama orang tadi itu ya. Iya, Jadi, iya. mohon maaf kalau misalkan tersinggung ya. Iya. Kami di sini hanya berbagi opini aja ya. Dari aku Hadramis Supayagi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.